Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab pola dan barisan bilangan, yaitu penerapan barisan dan deret bilangan dalam penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengubah masalah ke dalam bahasa matematika yang melibatkan barisan atau deret, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, penyelesaiannya menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah parasut dijatuhkan dari pesawat terbang. Parasut tersebut jatuh sejauh 8 meter pada detik pertama, 20 meter pada detik kedua, dan 32 meter pada detik ketiga, dan seterusnya. Seberapa jauh parasut tersebut akan jatuh pada detik ke-11? Nah, untuk menjawab soal cerita ini, kita harus menganalisis dulu. Ini soalnya termasuk barisan dan deret aritmatika atau termasuk barisan dan deret geometri. Nah, berdasarkan soal, di sini kan dari 8 meter, kemudian menjadi 20, kemudian menjadi 32. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini detik pertama, kita jadikan sebagai suku pertama, kemudian 20 itu sebagai suku kedua, dan ini sebagai suku ketiga. Nah, kalau kita lihat barisan bilangan ini, 8 ke 20 itu tambah 12. 20 ke 32 juga sama, tambah 12. Nah, karena dia memiliki beda yang sama, ditambah dengan angka yang sama, berarti barisan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, yang ditanya, seberapa jauh parasut tersebut akan jatuh pada detik ke-11. Berarti yang akan kita cari yaitu suku ke-11. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nilai A yaitu suku pertama sama dengan 8. Kemudian nilai bedanya sama dengan 12. Nah, karena yang ditanya suku ke-11, berarti kita menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Kita tulis rumusnya. Suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan angkanya. U11 sama dengan A ditambah 11 dikurang 1 dikali B. Kalau sudah paham boleh langsung kita tulis seperti ini rumusnya. U11 sama dengan A ditambah 10 kali B. Nah, kita masukkan angkanya sama dengan 8 ditambah 10 dikali 12. Nah, kita hitung dulu perkaliannya. 120 baru ditambah dengan 8. Hasilnya sama dengan 128. Jadi, parasut akan jatuh pada detik ke-11 sejauh 128 meter. Contoh soal yang kedua. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi. Berarti dia tiap ke belakang itu nambah 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, tentukan jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, ini diketahui baris pertamanya yaitu 20. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini baris pertama ada 20. Kemudian baris keduanya yaitu tambah 4 berarti 24. Berarti makin ke belakang tambah 4 lagi 28 dan seterusnya. Sampai dengan baris ke belakang yaitu baris ke-15. Nah, di sini pertanyaannya yaitu menentukan jumlah. Nah, kalau jumlah berarti kan kita menentukan SN. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus deret aritmatika. Yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, karena di sini ada 15 baris kursi berarti yang ditanya adalah S15.
Kita ganti N-nya jadi S15 sama dengan N-nya itu harus sama, ini 15 dibagi 2 dikali 2 nilai A-nya yaitu 20 baris pertamanya ditambah 15 dikurang 1, ini 15 itu nilai N-nya, baru dikali 4. Nah ini karena hasilnya koma jadi kita tetap tulis 15 per 2 dalam kurung 2 kali 20 yaitu 40. Nah, ini 15 dikurang 1 yaitu 14, dikali 4 hasilnya 56. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung, 15 per 2 dikali 96. Nah, ini 96 bisa kita bagi 2. Hasilnya yaitu 48. Baru kita kalikan dengan 15. 15 dikali 48 hasilnya 720. Jadi, kapasitas gedung tersebut terdapat 720 kursi. Contoh soal yang ketiga, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 30, maka hitunglah jumlah bakteri setelah 2 jam. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, mula-mula awalnya ada 30 bakteri karena dia membelah diri menjadi 2. Jadi jumlahnya 60. Nah, ini berarti dikali 2. Nah, ini juga sama. Dari 60 membelah diri lagi menjadi 120 berarti dikali 2. Nah, kalau dikali 2 dikali 2 berarti kita menggunakan rumus barisan geometri. Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui, yaitu suku pertamanya 30, kemudian nilai rasionya sama dengan 2. Sekarang kita menentukan nilai N-nya, yaitu 2 jam dibagi 15 menit. Karena 30 menjadi 60 itu merupakan perubahan setelah 15 menit. Nah, ini ditambah 1 karena sudah diketahui suku mula-mula, yaitu jumlahnya 30. Nah, berarti ini ditambah 1, 2 jam itu sama dengan 120 menit, dibagi 15 menit, kita tambah 1. Nah, ini terjadi 8 kali perubahan, ya. Nah, kalau yang rasionya pangkat 8, itu kan suku ke-9, maka di sini ditambah 1. Jadi, N-nya adalah 9. Nah, jadi yang kita cari adalah suku ke-9 dari barisan geometri. Nah, rumusnya itu suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita masukkan N-nya 9. Suku ke-9 sama dengan A dikali R pangkat 9-1. Jadi, U9 sama dengan A dikali R pangkat 8. Kalau sudah paham langsung tulis rumus seperti ini juga boleh. Jadi 8 ini adalah 8 kali perubahan ya. Nah, kita masukkan nilai A-nya sama dengan 30 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu bukan 2 kali 8 ya teman-teman, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya 256, baru kita kali 30 sama dengan 7.680. Maka jumlah bakteri setelah 2 jam sebanyak 7.680 bakteri. Kemudian soal yang terakhir, soal yang keempat, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, panjang tali semula adalah, nah, kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada tali yang paling pendek yaitu 2 cm. Nah, karena ada 4 bagian, bagian keduanya kita tidak tahu panjangnya berapa. Kemudian bagian ketiganya juga, nah bagian 4-nya diketahui, yaitu 54 cm. Nah, disuruh menghitung panjang tali semula, berarti panjang tali ini kita jumlah. Kalau kita jumlah, berarti kita menghitung deret geometri. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai A sama nilai rasionya. Suku pertama itu sama dengan A
simbolnya huruf A sama dengan 2. Kemudian di sini diketahui suku terakhir, suku yang paling panjang, berarti di sini suku keempat. Ya, suku keempatnya ini. Rumusnya yaitu A dikali R pangkat 3 sama dengan 54. Nah, tinggal kita masukkan nilai A-nya ke suku keempat, yaitu 2 dikali R pangkat 3 sama dengan 54. Ini 2 kali kita pindah ruas ke kanan, jadi R pangkat 3 sama dengan 54 dibagi 2, R pangkat 3 sama dengan 27. Bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 27. Nah, jadi R sama dengan akar 3 dari 27. Tentu jawabannya adalah 3 ya teman-teman. Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Ini nilai A dan nilai rasionya sudah kita dapat. Kita bisa menghitung deret geometri. Yaitu rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, kita masukkan angkanya. Di sini nilai A-nya yaitu 2. Nilai rasionya yaitu 3. N-nya kita ganti 4. Karena di sini ada 4 suku ya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini S-nya 4. Kemudian nanti baru dikurang 1. Dibagi 3 dikurang 1. Kita hitung dulu 3 pangkat 4. Nah, 2 dikali 81 dikurang 1. Ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Jadi 81 dikurang 1 sama dengan 80. Nah, kalaupun misalnya kita menghitung secara manual pun pasti hasilnya akan sama. Nah, ini kan rasionya 3. Berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali 3 yaitu 18. Nah, ini 18 dikali 3 hasilnya 54. Nah, ini tinggal kita jumlah. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 18, 26. Kita tambah dengan 54, hasilnya yaitu 80 cm. Sama ya hasilnya. Nah, demikianlah video materi penerapan barisan dan deret bilangan dalam penyelesaian masalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.